Hai, namaku Ivy, dan aku melihat guruku melakukan sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan banget sampai aku bikin dia dipecat. Dan sekarang, seisi sekolah benci padaku. Semua bermula waktu Mr. Cliff jadi guru bahasa Inggris di SMA ku. Gini, Mr. Cliff itu ganteng banget. Dia mungkin umurnya 25 tahun, dan semua cewek jatuh hati sama dia. Dia itu lucu, karismatik, dan baik banget. Kelihatannya dia beneran peduli sama perasaan kami. Dan aku nggak bisa bilang ini tentang banyak guru di sekolah kami. Ada rumor yang beredar, katanya Mr. Cliff bakal ganti baju di ruangannya waktu jam makan siang, waktu di sekolah udaranya lebih hangat. Aku dan sahabatku Macy sedang duduk dengan cewek-cewek lainnya, ketawa membayangkan dia kayak apa tanpa baju. Aku pikir dia memang ganteng, tapi aku agak terganggu karena semua orang ngomongin itu. Gimana pun juga, dia guru. Besoknya, waktu makan siang, Macy lari ke aku sambil nangis. Dia panik dan bahkan kesulitan bernafas. Dia bilang ke aku kalau dia disuruh untuk masuk dan ambil foto Mr. Cliff tanpa baju. Waktu dia keluar, HP dia jatuh dan terselip ke bawah meja kerja Mr. Cliff. Dia nggak bisa menemukannya. Yang lebih parah, dia memasang foto Mr. Cliff sebagai background. Kalau ketahuan, dia bisa kena masalah besar. Aku tahu aku harus bantu ambil HP dia. Setelah sekolah, aku menyelinap ke ruangannya. Aku masuk ke bawah meja untuk cari HP-nya. Setelah aku ambil, aku dengar langkah kaki mendekat ke pintu. Aku mulai panik. Tanpa mikir, aku masuk dalam lemari dan menutup pintunya. Yang terjadi selanjutnya merubah hidupku selamanya. Aku melihat melalui bukaan di lemari waktu Mr. Cliff masuk. Dan teman sekelasku, Tia, jalan di belakangnya. Mr. Cliff mulai membelai rambut Tia. Dia bilang Tia sangat dewasa untuk usianya. Dan dia beda dari yang lainnya. Lalu, dia menciumnya. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Dia orang dewasa dan Tia baru 17 tahun. Aku merasa seperti mau muntah. Kok bisa-bisanya dia melakukan sesuatu seburuk itu? Aku berdiri di lemari, panik saat Tia dan Mr. Cliff pergi untuk ke rumah Mr. Cliff. Waktu dia menutup pintu, aku sadar aku terkunci di dalam. Aku telepon Macy. Dia harus pinjam HP sepupunya untuk sementara, jadi beruntung aku bisa minta bantuannya. Dia berhasil minta janitor untuk buka pintunya. Aku keluar dari ruangan kayak habis lihat hantu. Di jalan pulang, aku cerita semuanya ke Macy. Aku tahu besok paginya aku harus ke ruang kepala sekolah dan melaporkan apa yang terjadi. Tapi Macy bilang kalau aku nggak bisa. Dia bilang Mr. Cliff guru terbaik di sekolah kami. Kalau aku bikin dia dipecat, semua orang bakal benci aku. Lagian, dia bilang, Tia beruntung dia suka Tia. Aku jijik waktu dengar kata-kata itu keluar dari mulut Macy. Aku tahu Tia terlalu muda dan Mr. Cliff itu guru dia. Jadi semua tentang ini tuh salah. Tapi sejujurnya, aku takut untuk ngomong. Gimana kalau nggak ada yang percaya? Sepanjang malam, aku terus kepikiran dia mencium Tia dan bilang kalau Tia spesial. Mungkin seisi sekolah bakal benci aku, tapi aku nggak bisa cuma diam dan membiarkan ini terjadi. Beberapa hari kemudian, seusai sekolah, aku sembunyi di lemari lagi. Kalau aku punya bukti, aku bisa lebih berani ke kepala sekolah. Aku bersiap waktu dengar langkah kaki Mr. Cliff mendekat dari lorong. Waktu dia masuk ruangan, rahangku jatuh ke lantai. Di belakangnya bukan Tia, tapi Macy. Kamu dewasa untuk usia kamu. Kamu spesial, kata Mr. Cliff. Aku mau keluar dari lemari dan menanamkan cakarku padanya. Sahabatku berdiri di sana, di depan mata kepalaku sendiri, dibohongi oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan mengajarkannya. Aku nggak bisa merekam. Sebagai gantinya, aku duduk di lemari dan menunggu mereka untuk pergi. Saat aku dengar mereka menutup pintu, aku keluar dari lemari. Hanya saja, ruangannya nggak kosong. Mr. Cliff berdiri di ujung. Matanya melotot besar. Aku nggak tahu harus apa, jadi aku membeku. Dia bilang aku nggak melihat apa yang aku pikir. Selama beberapa detik, aku berpikir untuk setuju saja dan pergi. Tapi aku tahu aku harus melakukan apa yang benar. Aku bilang dia memanipulasi cewek-cewek di sekolah kami, dan apa yang dia lakukan itu ilegal. Dia nggak bilang apa-apa.
tapi dia jalan dan mengunci pintunya. Aku mulai berjalan ke arah jendela, jantungku berdegup kencang. Apa dia bakal nyakitin aku? Dia bilang kalau dia peduli pada Macy. Kalau aku bilang siapapun tentang ini, Macy bakal kena masalah. Orang tuanya bakal marah padanya dan bisa bikin dia dipindah sekolah. Waktu dia bilang semua ini, pikiranku kemana-mana. Aku nggak mau Macy kena masalah. Dia mungkin nggak mau lagi berteman sama kamu, kata Mr. Cliff. Dan saya nggak bakal jadi guru kamu lagi. Kamu bakal sama si jutek Mr. Baber. Waktu kata-kata ini keluar dari mulutnya, aku sadar yang sebenarnya. Ini bukan tentang Macy kena masalah. Ini tentang dia kena masalah. Dia nggak peduli tentang pertemananku atau apa yang terbaik buat Macy. Dia cuma peduli tentang dia terekspos dan kehilangan pekerjaan. Saya nggak bisa biarin Bapak nyakitin teman saya. Saya nggak akan biarin Bapak manipulasi saya kayak Bapak ke dia, teriakku. Mr. Cliff mulai berjalan mendekatiku. Marah. Aku buka jendelanya dan keluar pas dia mau menggapaiku. Aku lari pulang lewat hutan secepat mungkin sambil menangis. Waktu aku pulang, aku duduk ke meja dapur. Aku mau bilang orang tuaku, tapi aku takut. Aku takut mereka nggak percaya padaku. Aku takut dia benar dan Macy bakal benci aku. Tapi aku tahu aku harus melakukan yang benar. Aku mulai menangis di meja dapur, dan itulah saatnya orang tuaku masuk dan bertanya ada apa. Setelah beberapa menit berdebat dengan diriku sendiri, aku menyerah dan memberitahu mereka semuanya. Beberapa lama kemudian, polisi datang dan aku minta mereka janji agar Macy nggak kena masalah. Mereka janji dia akan baik-baik saja. Besok pagi di sekolah, polisi membawa Mr. Cliff pergi sambil diborgol. Aku lihat Macy dan aku mengaku ke Macy sambil menangis kalau aku yang melapor polisi. Aku bilang ini karena aku peduli padanya. Tapi dia marah besar dan pergi. Dalam beberapa jam, seisi sekolah tahu aku penyebab semua ini dan mereka membenciku. Aku terus bilang pada diriku sendiri kalau aku melakukan hal yang benar, walaupun rasanya nggak seperti itu. Beberapa hari kemudian, kebenarannya mulai keluar. Mr. Cliff melakukan ini ke perempuan yang berbeda hampir setiap hari. Dia bilang hal yang sama. Dia menawarkan kebaikan, bilang kalau mereka spesial, dan memanfaatkan mereka. Ada lebih dari 50 perempuan yang terlibat dengannya. Yang lebih gila lagi, Mr. Cliff bukan nama aslinya. Nama asli dia Mr. Brown, dan dia itu tersangka di kota lain untuk melakukan hal yang sama. Dia membuat dokumen palsu dan melakukan ini bertahun-tahun. Konselor menyuruh semua perempuan berkumpul. Mereka bilang pada kami kalau orang yang punya kuasa seperti guru, bos, atau politisi tidak bisa berhubungan dengan orang yang mereka urus. Mr. Cliff berbohong dan membuat kami merasa penting. Gak pernah ada alasan seorang guru suka sama muridnya. Itu ilegal dan salah. Setelah beberapa pertemuan, Macy datang padaku dengan mata yang berair. Dia pikir dia berarti untuk Mr. Cliff. Sambil menangis, ku bilang kalau dia sangat berarti untukku dan prioritasku adalah memastikan keselamatannya. Kami sekarang baik-baik saja dan aku bersyukur bisa dapat sahabatku kembali.